Tanggal 7 Juni hari ke-159. Refleksi dan penyembahan. Menggenapi nubuatan. Tukang kayu yang rendah hati dari Nazaret adalah arsitek alam semesta yang luar biasa. Refleksi. Kitab Ayub memperkenalkan Anda pada kedaulatan Tuhan. Kitab Mazmur akan membantu Anda belajar untuk menyembah Tuhan. Mazmur adalah buku terpanjang di Alkitab dan Anda membutuhkan waktu 1 bulan penuh untuk membacanya. Tetapi jangan biarkan ukurannya membuat Anda merasa kewalahan. Pikirkanlah ini sebagai 150 nyanyian hati, puisi yang diubah menjadi lagu pujian oleh Daud, Asaf, Musa, Salomo, dan lainnya saat mereka berjalan bersama Tuhan dan merenungkan berbagai aspek karakternya. Anda akan menemukan mazmur untuk setiap suasana hati, suka dan duka, senang dan sedih, harapan dan frustasi. Pengalaman manusia di balik mazmur-mazmur ini membuat kata-kata penulis menjadi nyata. Jangan lupa untuk membaca pengantar di awal banyak mazmur. Seringkali memberikan informasi historis penting tentang situasi ketika mazmur itu ditulis. Anda mungkin ingin meninjau kembali apa yang telah Anda baca dalam 2 Samuel dan 1 Tawarik sebagai latar belakang untuk mazmur yang ditulis oleh Daud. Mazmur lebih dari sekedar buku yang penuh dengan pujian dan syair yang indah. Anggaplah mazmur ini sebagai surat cinta dari Tuhan kepada Anda. Dia ingin Anda mengenalnya lebih dalam karena mengenalnya berarti mencintainya sebagai gembala, pemandu, pemberi, pelindung, dan raja Anda. Renungan. Mazmur bukan hanya kumpulan puisi dan lagu pujian. Kitab ini juga berisi banyak ramalan tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Bertahun-tahun sebelum Yesus Kristus lahir, Tuhan menggunakan lirik-lirik para pemazmur untuk meramalkan dengan keakuratan yang menakjubkan tentang kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus dari Nazaret. Saat Anda melanjutkan pembacaan Perjanjian Lama, siapkanlah buku catatan dan mulailah membuat kumpulan ramalan tentang Mesias. Berikut adalah beberapa contoh mazmur untuk memulai. Nubuatan mesianik dalam mazmur. Segala sesuatu akan diletakkan di bawah kakinya. Mazmur pasal 8 ayat 6. Terpenuhi dalam perjanjian baru. Ibrani pasal 2 ayat 8. Nubuatan mesianik dalam mazmur. Ia akan dibangkitkan dari kematian. Lihat Mazmur pasal 16 ayat 10. Terpenuhi dalam perjanjian baru. Markus pasal 16 ayat 6-7. Nubuatan mesianik dalam mazmur. Dia akan ditinggalkan oleh Tuhan. Lihat Mazmur pasal 22 ayat 1. Terpenuhi dalam perjanjian baru. Matius pasal 27 ayat 46. Nubuatan mesianik dalam mazmur. Dia akan dicemooh dan diejek. Mazmur pasal 22 ayat 7-8. Terpenuhi dalam perjanjian baru. Lukas pasal 23 ayat 35. Nubuatan mesianik dalam mazmur. Tangan dan kakinya akan ditusuk. Mazmur pasal 22 ayat 16. Terpenuhi dalam perjanjian baru. Yohanes pasal 20 ayat 25 dan 27. Nubuatan mesianik dalam mazmur. Prajurit akan berjudi untuk pakaiannya. Lihat Mazmur pasal 22 ayat 18. Terpenuhi dalam perjanjian baru. Lihat Matius pasal 27 ayat 35-36. Nubuatan mesianik dalam mazmur. Tidak satu pun dari tulangnya akan patah. Lihat Mazmur pasal 34 ayat 20. Terpenuhi dalam perjanjian baru. Yohanes pasal 19 ayat 32-36. Nubuatan mesianik dalam mazmur. Ia akan dibenci tanpa alasan. Lihat Mazmur pasal 35
ayat 19, terpenuhi dalam perjanjian baru Yohanes pasal 15 ayat 25. Nubuatan mesianik dalam Mazmur, cinta untuk rumah Tuhan akan menghanguskan dia. Lihat Mazmur pasal 69 ayat 9. Terpenuhi dalam perjanjian baru Yohanes pasal 2 ayat 17. Nubuatan mesianik dalam Mazmur, ia akan ditawari minum anggur pahit. Mazmur pasal 69 ayat 21. Terpenuhi dalam perjanjian baru Matius pasal 27 ayat 34. Aplikasi. Coba bayangkan Anda ditugaskan untuk meramalkan kelahiran seorang anak 800 tahun ke depan. Anda harus tepat meramalkan namanya, tempat lahirnya, waktu kelahirannya, situasi sekitar saat ia lahir, bagaimana dia akan menjalani hidup, bagaimana dia akan melayani, bagaimana dia akan mati, dan apa kata-kata terakhirnya sebelum ia meninggal. Anda mungkin akan berkata, itu mustahil. Dan memang benar, hal itu hampir mustahil, kecuali tentu saja Anda mampu menyampaikan pesan dari Tuhan dengan akurasi yang presisi sebagaimana seorang nabi. Bukankah Anda ingin melayani Tuhan seperti itu? Bukankah Anda ingin semua orang bisa melakukan hal yang sama? Bagikan apa yang telah Anda pelajari tentang ramalan mesianis Yesus kepada orang lain minggu ini, dan ajak mereka untuk mengenal Mesias secara personal yang dapat mengubah hidup mereka. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.